berbicara mengenai lukisan dan pelukis, maka dari Indonesia ini salah satu maestro, bahkan diakui ya secara internasional di dunia ini adalah Affandi ya. Lukisannya sangat khas. Dia melukis dengan cara memelototkan ya, orang ngelukis biasanya kan dengan kuas atau palet, ini enggak, ini dari tube itu langsung diplototkan ke kanvas, lalu selebihnya dengan tangan dia ratakan sebagian gitu ya. Wah, jadi kayak jorok-jorok dikit gitu ya, diratain dengan tangan lalu diplototin lagi dari tubenya langsung. Nah, makanya dia awal-awal dia muncul sering mendapat kritik, ini lukisan aliran mana nih, nggak ada yang lain ini gitu ya. Jadi kaum seni rupa yang punya teori mengatakan bahwa Affandi ini nggak ada alirannya nih gitu ya, ekspresionis bukan, ini bukan, gayanya sendiri dia aja, tapi dia konsisten dengan gayanya itu, dan dia menghasilkan selama hidup ini kira-kira 2000 lukisan. Yang menarik adalah semuanya berharga, karena ada lukisan yang, atau cukup banyak dari lukisannya yang berharga di atas 1 miliar untuk satu lukisan, dan dikoleksi oleh banyak kepala negara di dunia ini. Ketika tahun 73 dia mendirikan museum ya lukisan di Yogyakarta, itu ada 1000 lukisan di dalamnya, dan Presiden Soeharto lalu Mahathir Mohamad ketika dia masih menjabat, dia pernah berkunjung di situ. Nah, Affandi ini mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari universitas di Singapura, dan juga gelar-gelar lain dari lembaga-lembaga seni dari berbagai negara, baik Eropa, Australia, Amerika. Berbicara penghargaannya, maka sungguh luar biasa. Yang menarik adalah bahwa satu orang ini tidak punya namanya teori seni rupa. Jadi ketika dia ditanya soal aliran apa, dia nggak tahu aliran apa, emangnya masih gambar pakai aliran gitu ya. Jadi dia betul-betul nggak punya teori dan tidak suka membaca. Jadi dia betul-betul secara alam saja. Nah, ketika ditanya soal keberhasilan pun, dia juga nggak banyak teori keberhasilan, dia nggak banyak teori seni rupa. Jadi dia hanya berkata bahwa saya ini bukan pelukis ya, jangan sebut saya pelukis, saya ini tukang gambar, dia bilang begitu ya. Jadi saya ini bukan seniman, saya ini tukang gitu ya. Karena ya kalau anak sakit saya berhenti gambar, jadi saya juga nggak nyeni-nyeni banget, saya ini tukang gitu ya. Bahkan dia lebih senang kalau disebut pelukis kerbau. Ya, pelukis kerbau ini bukan berarti menggambar kerbau, enggak, kerbau dalam arti goblok gitu ya. Jadi dia mengaku dirinya, saya ini pelukis goblok gitu ya, pelukis kerbau, nggak punya teori gitu ya. Tapi kenapa Anda sukses gitu ya? Ya karena orang senang dengan lukisan saya gitu ya. Jadi apa kuncinya, rahasianya? Dia bilang nggak ada rahasia gitu ya, orang nggak punya teori gitu ya, nggak suka baca gitu ya. Tapi dia hanya berkata bahwa bagi saya melukis itu kayak orang kerja. Jadi bagi saya ini ya pekerjaan saya gitu ya, ngelukis gitu ya. Makanya tukang gambar lebih cocok. Kerjaan saya ini tukang gambar, dia bilang begitu. Bagi saya menggambar tuh tukang gitu ya. Jadi saya menggambar terus. Dia berkata satu lagi, bagi saya, kata Affandi, melukis itu kebutuhan gitu ya. Jadi kalau saya nggak ngelukis tuh ya kayak orang nggak makan gitu ya. Jadi ya pokoknya ngelukis aja gitu ya. Nah, itu membuat dia sangat produktif gitu ya, karena pelukis lain mungkin istilahnya nunggu mood gitu ya. Wah, moodnya bagus gambar, moodnya nggak bagus nggak gambar. Ini nggak pakai mood-moodan, namanya orang makan nggak pakai mood gitu ya. Pagi makan, siang ya makan lagi gitu ya, nggak ada moodnya, udah lagi nggak mood makan nih gitu ya. Nggak ada mood, nggak pakai mood nih. Jadi dia pokoknya, bagi saya, kata Affandi, melukis ini kebutuhan dah, kayak kalau orang nggak makan ya gimana rasanya. Jadi saya memang melukis terus karena itu pekerjaan saya. Jadi rupanya di balik sukses besar seorang Affandi, dia orang yang sangat bersahaja, baik dari segi konsepnya, pelajarannya. Dia jalani hidup ini, dia melukis dengan gayanya, dengan caranya. Tapi dengan demikian dia malah memunculkan seperti sebuah aliran baru, ekspresionis, gaya baru, gaya Affandi. Dan lukisannya sangat dihargai karena sikap-sikapnya. Dan itulah sebenarnya juga cara untuk sukses, konsisten dengan gayanya sendiri, tidak menjadi gaya orang lain. Salam dahsyat, luar biasa.